Guys, welcome to the Great Crypto Adventure. Kali ini kita mau bahas fokus spesial Bitcoin karena kayaknya Bitcoin bentar lagi pecah telur tembus all time high to Valhalla gitu. Nah, kita khusus juga bareng satu Bitcoin Supermaxi dari Indo. Ini aku bisa bilang Michael Saylor-nya Indonesia. Kalau di Amerika yang paling hebat, paling kuat nge-shield Bitcoin itu mungkin Michael Saylor. Kalau di Indonesia yang paling kuat nge-shield Bitcoin itu mungkin Angga. Ya. Angga influencer kripto, kayaknya rajanya influencer kripto Indonesia sekarang. Shiller top, the best shiller of Bitcoin di Indonesia. Welcome Angga. Aku dengar Angga terakhir baru banyak belanja jam, mobil mewah, villa, resort dari Bitcoin. Yang pertama, saya bukan raja bro. Wah jangan raja-raja nanti itu nggak enak lah. Jadi raja itu nggak enak loh bro. Jadi raja bro. Kenapa? Karena kalau dari semua film silat yang aku tonton gitu yang tentang kerajaan itu banyak yang pingin ngebunuh si raja ini sih. Iya kan gitu. Nggak apa ini kan nyantai aja kan ya ngomongnya ya. Iya kan. Semua kan pada pingin dapat posisi itu, terus mereka mau ngeracunin rajanya lah, mau ngebunuh rajanya, mau kudeta gitu sih, iya kan? Nggak enak lah jadi raja, jangan jadi raja. Bener. Lagian juga kalau di Twitter, kalau kita bilang siapa rajanya apa gitu langsung deh, pada serangan langsung dimulai gitu kan. Jadi semua pada nggak mau dibilang raja gitu. Pada happy dibilang biasa aja. Anyway, welcome. Mau tahu dong strategi kamu di market sekarang gimana sih? Posisinya lagi apa gitu? Khususnya Bitcoin ya. Kalau posisi kita sih masih hold Bitcoin aja sih gitu. Masih hold Bitcoin aja. Tapi sejak beberapa bulan kemarin kita mulai heavy untuk beli MicroStrategy sih bro. Oh, udah di leverage lagi gitu ya? Berarti conviction tambah tinggi ya? Yap, dan udah bagger sih actually di MicroStrategy dan udah all time high sadly itu. Terus kalau Bitcoin kan aku seingatku kamu nggak punya strategi exit. Maksudnya kamu hold terus kan Bitcoinmu ya? Kalau MicroStrategy gimana? Setahuku MicroStrategy dia masih kalau Sailor kan never sell your Bitcoin ya gitu. Nah mungkin di 2025 nanti aku akan jual sebagian sih bro. Tapi nggak semuanya ya. Jual sebagian untuk kehidupan 2 tahun mendatang itu. Jadi strateginya. Istilahnya aku punya bekal untuk 2 tahun mendatang meskipun nggak kerja pun bisa hidup dari itu kayak gitu sih. Sementara yang kupikirkan baru itu gitu. Tapi mungkin nanti kalau ada pivot lagi, nanti aku akan infoin di Twitter atau di mana gitu sih. 2025-nya momennya apa yang kamu tunggu untuk exit MicroStrategy? Oh, exit MicroStrategy ya? Kalau bukan Bitcoin ini ya, bukan Bitcoin. Oh, tadi kamu bilang tuh 2025 tuh exit Bitcoin ya, setengah untuk yang biaya hidup 2 tahun ya? Betul. Oh, oke. Betul. Kalau MicroStrategy untuk exitnya sekarang masih belum. Actually aku masih belum mikir ke arah sana sih gitu. Karena kan yang momen yang sekarang aku nanti itu kan election, terus MicroStrategy bisa masuk ke QQQ, bisa masuk ke S&P 500 kayak gitu sih. Nah itu momen-momennya aku nanti sih, terutama election gitu. Tapi aku penasarannya kenapa yang kamu plan exit itu produk utamanya, kenapa nggak produk derivatifnya atau MicroStrategy-nya maksudnya di 2025? Itu aku penasaran. MicroStrategy-nya sih kemungkinan juga akan aku exit sih, tapi aku masih belum punya plan yang jelas kayak gitu. Sementara plannya hanya beli gitu. Ibarat kalau kamu misal perjalanan gitu ya ke hutan, itu kan kamu pakai lampu tuh mobilnya gitu. Nah, lampumu masih belum bisa sampai ke arah sana gitu. Nah, aku mau lihat dulu di 2025 itu kartunya apa aja kayak gitu. Apa yang kartu-kartu yang kamu pantau dengan utama apa? Untuk Bitcoin atau MicroStrategy? Dua-duanya.
Kalau MicroStrategy yang aku pantau, harapan dia bisa masuk ke indeks gitu. Masuk ke S&P 500 atau masuk ke QQQ. Dia udah masuk MSCI 2000 kalau nggak salah. Kalau nggak salah nih ya, kalau aku nggak salah. Terus habis itu, meskipun dia perusahaan global, dia masih di bawah market cap BCA loh bro. Oke. Jadi maksudnya kalau pas dia masuk kamu exit? Atau pas dia masuk kamu tambah barang atau gimana? Pas Masuk dia apa ini masuk? maksudnya? Masuk indeks kan? Tadi kamu pantau. Oke. Kalau masuk indeks sih, mungkin aku lihat dulu sih. Tapi begitu dia masuk indeks, pasti harganya nggak kayak sekarang sih bro. Karena kan dari indeks kan pasti beli gitu. Oh oke. Nah cuman Ya kekurangan bullish ya. yang kekurangan MicroStrategy, dia very heavy porsinya di Bitcoin itu sih. Itu sebagai kelebihan dan kekurangan sekaligus sih itu. Karena kan MicroStrategy itu kan leverage atas Bitcoin gitu. Jadi kalau Bitcoin pump, dia mega pump. Kalau Bitcoin dump, dia mega dump gitu sih. Iya. Nah, yang bikin ragu untuk exit MicroStrategy itu adalah implikasi di tax bro, actually bro. Jadi porsiku pun nggak gede-gede banget di MicroStrategy. Oh, Kalau Bitcoin kan pajak kita kan udah final ya gitu. Nah, tapi kalau setauku kalau saham US karena masuknya sebagai CFD masih masuk ke pajak pribadi sih itu seharusnya. Oke. Aku mau bahas tentang mungkin sekitar 2 minggu terakhir kan ETF inflow Bitcoin lumayan masif banget ya, besar banget ya. Nah aku share screenku ya. Oke. Ini buat teman-teman perhatiin yang sebelah kanan ini total inflows rata-rata hitam semua. Hitam artinya masuk keluar, yang cuma ada satu merah, dan angkanya besar banget dibanding rata-rata 29 Oktober kemarin 870 juta dolar ya. Aku mau nanya Angga, kamu ada insight kenapa inflow-nya dalam 2 minggu terakhir ini besar banget nggak? Kalau menurutku sih karena expecting election sih bro. Jadi expecting kalau Donald Trump menang, Bitcoin itu bisa pump gitu. Nah aku juga expecting itu actually. Berarti kalau kayak gitu lebih banyak trader dong. Artinya yang jangka agak pendek kan? Karena kalau pump, maksudnya nggak takut nggak bisa beli barang di harga sekarang. Ekspektasi yang beli itu bakal naik-naik terus, atau kalau pump maksudnya pengen ambil keuntungan jangka pendek, jual pas harga pump gitu. Yang mana maksudnya tipe pembelinya ini? Aku nggak tahu kalau mereka kalau dari sisi pembeli ETF, mereka trader atau investor atau holder, aku kurang tahu sih itu. Karena kan yang beli ETF kan diverse ya pasti ya. Kalau itu aku kurang tahu. Cuman aku rasa sih vibe-nya sekarang itu kayak vibe pre-ETF bro. Waktu kira-kira bulan Oktober, November, bahkan kayak udah deket sih mungkin. Waktu itu kan juga Bitcoin kan volatile ya. Bitcoin volatile dan kita nggak ada kepastian apakah ETF ini bakal di-approve atau enggak. Tapi begitu di-approve, kalau aku nggak salah ingat dari harga 30.000 itu langsung jadi 50, terus sempat turun ke 40, terus kemudian ke 60, 70.000. Setelah itu baru downtrend 8 bulan, konsolidasi 8 bulan, nah sekarang baru breakout lagi gitu. Kalau dari sisi technical sih actually sih bagus banget sih, karena dari candle harian itu udah ada golden cross. Terus kita baru breakout juga. Terus hampir election, dan berdasarkan Polymarket, survei, itu memenangkan Donald Trump semua gitu. Nah, jadi atas dasar itulah mungkin investor atau trader nih ya, melihat ini kayak dalam tanda kutip betting strategi sih bro gitu. Kita beli Bitcoin sekarang dalam tanda kutip betting Trump will win gitu. Dan chance kayak gini itu kesempatannya itu jarang banget gitu. Jarang banget actually. Dan mereka mau manfaatin itu. Nah kita juga manfaatin itu sih gitu. Boleh share nggak? Ini balik lagi ke poinmu yang pertama ya. Tadi kan kamu share strategimu sekarang
hold Bitcoin aja kan. Nah, yang untuk lebih spesifik hold itu dimainin nggak? Karena setauku kan kamu lumayan ahli kan soal memainkan Bitcoin kan, apalagi di belajar Bitcoinmu kan. Bahkan kemarin aku masih sempat beli di harga 71.000 bro Bitcoin gitu. Jadi kebetulan waktu itu ada porsiku di LP-nya Solana. Jadi kita isi liquidity pool di Solana dan kemudian udah out of range pakai V3 kan. Untuk mau lanjutin LP-nya kan either aku harus nunggu atau aku beli Solana lagi. Tapi yang kulihat Solana kan waktu itu harganya udah 178 kalau nggak salah. Dan nggak tahu aku waktu itu lebih fail untuk rotate ke Bitcoin aja di 71.000 sih waktu itu. Oh, oke. Jadi kamu LP ya beli, strateginya gitu. ya? Strateginya LP, lebih ke LP sekarang. Jadi kalau LP itu actually kita hanya cari set income aja sih bro. Oke. Hanya cari set income aja, kan lumayan hasilnya gitu sih. Kalau Solana Setway gitu. Itu kalau Bitcoin kita hold, terus aku juga punya trading bot juga untuk cari, yaitu si income harian sih gitu. Noted. Gitu. Ya karena kalau pas lagi harga naik, setauku LP itu rugi gitu. Yap. Jadi LP rugi kalau harga naik gitu. Betul, karena kan jadi stable semua gitu. Jadi kita berharapnya kan sideway gitu sih. Oke. Nah, aku mau bahas satu topik yang lumayan, ya ini buat netralisir optimisme aja ya. Kan tadi kan kita udah bahas optimisme semua katalis positif kan. Cuma di satu sisi aku dengar ada mulai banyak orang bilang atau ungkit soal vampire attack Bitcoin, khususnya oleh ETF ya, oleh BlackRock dan kawan-kawan. Nah, aku jelasin ke teman-teman sekarang konteksnya aja ya, maksudnya vampire attack itu apa ya. Jadi vampire attack anggap aja analoginya ya manusia yang digigit sama vampir yang darahnya diambil oleh vampir gitu ya. Nah, jadi manusia ini kita anggap Bitcoin gitu. Bitcoin itu satu ekosistem. Bitcoin punya satu ekosistem utama, penunjang utama, pilar utama yaitu miner. Nah, miner ini punya dua insentif utama supaya dia tetap mau buang duit, beli mesin, bayar listrik apa buat amanin sistemnya Bitcoin, yaitu block reward sama transaction fee. Nah, itu yang bikin komunitas Bitcoin subur selama ini, bikin miner subur ya dua itu. Nah, vampire attack itu maksudnya apa? Vampire attack itu maksudnya produk-produk di luar, produk-produk Bitcoin yang turunan, yang bukan Bitcoinnya aslinya sendiri, itu tertarik untuk dapat gulanya Bitcoin. Dalam hal ini gulanya di mana? Gulanya utamanya di transaction fee. Artinya kalau aku jual beli Bitcoin, aku harus bayar transaction fee. Or aku jual beli ETF, aku juga bayar transaction fee. Nah, bedanya kalau aku jual beli Bitcoin di jaringannya Bitcoin, aku bayar transaction fee ke miner Bitcoin. Tapi kalau aku bayar jual beli Bitcoin ETF, ya aku bayar transaction fee ke BlackRock atau ke Fidelity yang lain. Miner nggak dapat transaction fee, darahnya disedot dari Bitcoin. Gitu. Kantong miner kering, pindah uangnya ke kantong BlackRock. Aku lihat lumayan banyak yang bahas ini, apalagi tren ke depannya ya, khususnya ke nasib Bitcoin, miner, sama ekosistem. Mau tahu pandanganmu dong nggak? Oke, jadi vampire attack itu kan nggak cuma dari ETF aja sih bro. Misal kalau di US orang beli via ETF, betul yang kayak katamu bilang, bahwa fee-nya diambil sama si BlackRock ya kan. Miner nggak dapat lah gitu karena transaksinya ada di sana gitu. Tapi anyway, miner Bitcoin juga nggak maksudnya protokol Bitcoin ya itu nggak akan bisa handle transaksi dengan kecepatan kayak ETF ditransaksikan sih bro gitu. Selain ETF juga ada wrap Bitcoin, terus Bitcoin Layer 2 yang sekarang lagi banyak gitu sih ya kan. Tapi
kalau menurutku, kalau untuk jangka menengah ya, untuk jangka menengah, mereka kan masih dapat dari block reward gitu. Jadi mereka dapat dari transaction fee dan dapat dari block reward. Sementara hash rate itu sekarang naik terus gitu. Mungkin ya yang aku lihat sekarang ada kayak semacam survival of the fittest sih bro gitu. Jadi miner yang nggak kuat, yang nggak kreatif, mereka akan tereliminate sih. Iya, karena aku tambahin sedikit ya buat viewer ini. Karena selama ini seperti yang Angga bilang, vampire attack itu udah terjadi mulai sejak adanya platform smart contracts, blockchain smart contracts. Vampire attack udah terjadi. Caranya gimana? Caranya para blockchain smart contract itu bikin wrap Bitcoin. Artinya bikin wrap Bitcoin, mereka simpan Bitcoinnya di segregated account atau di account yang khusus. Nah, koin yang mereka bikin wrapnya itu yang buat diperjualbelikan gitu. Setiap kali ada yang minta lagi, mereka beli lagi, habis itu mereka terbitin lagi wrap one by one. Tapi efeknya apa? Ya miner nggak dapat transaksinya, biaya transaksinya jual belinya masuk ke jaringan blockchain yang baru. Cuma salah satu poin yang sangat bedanya, krusialnya antara vampire attack yang itu sama yang Bitcoin ETF ini, kalau yang vampire attack yang pertama itu masih dalam ekosistem kripto. Yang attack tuh orang kripto juga. Makanya terjadi ujung-ujungnya value-nya hampir sebagian baliknya ke Bitcoin juga. Makanya kita tahu ada cycle-nya, pertama Bitcoin naik, habis itu Ethereum, habis itu altcoin, habis itu orang mulai takut simpel lagi ke Bitcoin, muter kan. Karena para pelaku pasar, contohnya misalnya exchange deh, dia vampire attack juga kan, jual beli Bitcoin nggak perlu jaringan, di exchange aja gitu. Betul. Tapi dia dapat biaya exchange-nya itu kan ujung-ujungnya kayak misalnya Binance. Dia ada program yang the sea rights all ship gitu kan, rising tide rise all ship. Artinya sebagian keuntungannya dia bagiin lagi ke industri kripto, ke Bitcoin, pengembangan layer 2 misalnya. Nah, kalau Bitcoin ETF kan sebagiannya lagi ya buat kantongnya Larry Fink, sama mungkin dia buat beliin perusahaan miner kan. Beliin saham di perusahaan miner gitu. Hash rate-nya makanya naik gitu kan. Yang untung grup-grupnya dia sendiri. Yep. Desentralisasi minernya jadi makin lama survival of the fittest menurut. Yep. Tapi tanpa ETF bro, harga Bitcoin nggak akan seperti hari ini mungkin gitu. Yang aku lihat itu sih. Jadi mungkin kalau quantity dari transaksi berkurang, quantity dari transaksi berkurang, tapi quality yang mereka dapat lebih berquality, berarti kan otomatis sama bro, 1:1. Contoh misal, dulu rame nih di protokol Bitcoin, rame banget. Tapi harga Bitcoin cuma 9.000 bro gitu. Harga Bitcoin cuma 15.000 gitu. Tapi dengan adanya ETF, meskipun vampire attack, harga Bitcoin bisa jadi 70.000 hari ini bro. Dan mungkin bisa 100.000, bisa 300.000, bisa 500.000. FanEck bilang bisa 3 juta bro. Jadi untuk jangka menengah ini, vampire attack bukan sesuatu yang jadi ancaman sih bro, kalau menurutku bro. Karena mungkin kalau dari sisi quantity mereka berkurang, tapi dari sisi quality mereka dapatnya lebih besar kan, transaction fee kan dibayar dengan Bitcoin bukan dengan dolar itu sih. Jadi ditutupinnya dari block reward yang harga dari Bitcoinnya naik ya. Block reward dan dari transaction fee juga kayak gitu sih kalau yang aku lihat gitu. Plus mungkin ada ripple effect-nya pada saat Bitcoin ini pump, harga saham mereka juga ikut naik kan bro gitu. Jadi ada ripple effect itu sih. Berarti perusahaan yang kena efek yang kedua, ripple effect, yang perusahaan yang go public aja dong. Miner-miner kecil yang tengah nggak dapat efek itu kan? Miner-miner kecil tengah nggak dapat efek itu. Nggak tahu kalau mereka mungkin jual beli sahamnya di private placement ya. Nah itu kan lain cerita bro gitu. Lain cerita. Tapi kalau menurutku sih para miner-miner ini mereka udah cukup kreatif lah bro. Mereka udah mengalami dari di-ban. Itu kan gede banget ya efeknya ya. Di-ban. Terus habis gitu block size war. Itu udah event-event yang lebih gede daripada ini sih bro gitu. Dibandingkan vampire attack ini itu easy peasy sih ini gitu. Okay.
Kalau kalau Siap. kalau 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 yang aku lihat itu sih bro gitu. Kalau yang aku lihat gitu. Untuk Siap. jangka menengah ini belum jadi itu yang berarti ancaman yang berarti dalam jangka menengah mungkin sampai 3 sampai 4 cycle yang berikutnya belum jadi ancaman yang berarti gitu. Plus pada saat nanti kan pasti ada adopsi Bitcoin lebih lagi bro. Kita nggak tahu apa. Dulu nggak ada stamps, runes, ordinals ya kan. And then kemudian ada stamp, runes, ordinal. Bahkan waktu runes lagi naik daun itu, transaction fee mereka kan sampai all time high bro gitu. Nah diharapkan ekosistem meme bisa juga kecipratan di Bitcoin sih gitu. Kalau yang aku Oke. lihatnya. Siap. By the way nggak bisa share update Bitcoin Layer 2 nggak? Atau segala sesuatu yang manfaatin jaringan Bitcoin gitu, atau DeFi Bitcoin atau apa? Aku dengar kan kamu sempat share soal itu di waktu kamu ke token 2049 ya, katanya lumayan besar gitu kan. Bisa share dikit nggak, bro? Ya, waktu aku kan aku udah 3 kali ya ke token 2049. Tapi untuk yang pertama dan yang kedua itu nggak ada event Bitcoin, bro. Jadi all is crypto. Tapi yang di token 2049 yang terakhir itu lumayan agak diverse yang aku lihat. Jadi meme dikasih panggung, makanya Murad kan bisa naik ke panggung kan gitu. Kemudian Bitcoin mereka ada event yang skalanya lumayan sih dan banyak itu yang aku lihat. Kalau layer 2 yang di radarmu ada yang menjanjikan nggak sekarang? In term of di tokennya ya. Iya, dua-duanya boleh lah, in terms of apa aja deh yang menjanjikan. In term of di tokennya enggak bro. Oh ya, why? Yap. Nah, Karena setelah aku ke beberapa acara di sana tentang Bitcoin ya, kebanyakan dari kalau yang aku lihat di acara Bitcoin Layer 2 itu yang ngomong engineer bro. Jadi mindset mereka itu udah mindset engineer. Mindset engineer tuh kayak developer gitu, mereka bilang oh produk kita lebih bagus, nggak perlu smart contract, langsung bridging gitu sih. Actually retail nggak perlu yang kayak gitu bro. Iya boleh kan? share nggak? Jelasin dong, itu kata-katanya kan Jadi lumayan provoking tuh. mereka oke, teknologi mereka mungkin bagus, punya layer tuh punya masing-masing kelebihan kekurangan, tapi mereka adalah developer. Nah untuk produknya itu oke lah untuk produknya. Karena kalau layer 2 Bitcoin kita bilangnya kripto ya udahan ya. Produknya kan ada 2 tetepan berarti, yaitu adalah si protokolnya. Oke, mereka bikin protokol bagus banget. Yang kedua adalah tokennya gitu. Nah, yang tadi aku bilang, sekarang mereka rata-rata engineer dengan mindset engineer, mereka nggak bisa jualan bro. Maksudnya nggak? Bagian produknya udah bagus, tapi bagian koinnya kurang gitu? Jadi kan punya produk yang bagus belum tentu bisa jualan kan? Nah, missing link-nya di situ bro, missing link-nya di situ, missing link-nya di situ. Karena kalau dijual ke Bitcoin Maxi, mungkin nggak laku juga bro. Ya kan? Dijual ke komunitas kripto, mereka punya banyak kalau ini kita ngomong protokol ya. Kalau dijual ke komunitas kripto, mereka punya banyak alternatif dong gitu. Untuk saat ini kalau mau pakai protokolnya, kalau layer 2 ada Stacks yang paling lama misal. Terus kalau mau dapat exposure ke DeFi, bisa pakai Wrap Bitcoin, ya kan? Bisa pakai CB Bitcoin, bisa pakai BTCB gitu. Retail nggak ada urusan dengan oh kita tanpa bridging, oh kita tanpa smart contract, oh kita langsung dieksekusi di layer 1-nya gitu, langsung dieksekusi di mainnet kayak gitu. Itu retail nggak ada urusan sama itu bro. Retail urusannya make money nggak kayak gitu sih. Nah, that's the missing link bro. That's the missing link. Yang kebetulan Bitcoin Layer 2 kan belum pada terbit nih token governance-nya. Tapi kalau aku tanya ke mereka, lagi-lagi jawaban yang aku terima adalah tentang produk mereka gitu, tentang smart contract mereka, tentang code mereka, tentang ini bridgeless kayak gitu sih. Itu nggak laku di retail sih bro.
Ini kalau kita ngomong tokennya juga gitu. Paham kan? Paham kan maksudnya? Too complicated, bro. Too complicated. For me too complicated itu. Buat Angga aja too complicated, apalagi gimana buat aku. Dan lebih baik kita beli Bitcoin-nya daripada beli token governance layer 2 Bitcoin-nya. Kalau menurutku gitu. Karena Bitcoin-nya lah yang akan jadi dipakai di situ gitu. Bukan token governance-nya gitu. Retail nggak ada urusan sama governance, bro. Nggak ada urusan. Apa urusanmu sama governance AAV, sama governance Uniswap misal, nggak ada urusan. Yang penting kita make money itu sih. Kalau yang kulihat dari sebagian besar retail ya, kecuali mereka yang memang benar-benar punya koin yang banyak, idealisme gitulah. Punya koin yang banyak lah. Kalau punya koin AV banyak banget ya dia ada urusan lah, bro, sama mengambil keputusan. Tapi kalau nggak salah, bro, yang terakhir itu aku lupa ini di AAV atau di mana. Coba kamu koreksi ya, bro ya. Aku sempat baca. Jadi mereka ngadain ada seseorang yang ngadain proposal. Actually proposal itu udah ditolak sebelumnya. Terus kemudian mereka ngajuin proposal lagi dan ternyata mereka sendiri yang vote. Tapi sementara token holder yang lain mungkin kelupaan nge-vote. Akhirnya proposal tuh lolos. Itu di AAV nggak? Aku lupa, itu aku nggak ingat kasus pastinya ya, biar nggak salah ya. Aku nggak tahu. Cuman yang kalau udah pernah di propose ditolak, habis itu di propose berikutnya diterima ya memang AV. Tapi setauku diterima bukan karena yang lain kelupaan ngevote, tapi lebih karena satu pemain besarnya ngevote oke sekarang. Nah, jadi setauku di koin-koin besar itu mayoritas koin itu dipegang oleh beberapa pemain besar. Jadi meskipun kita orang kecil gitu yang pegang koin, kita mau vote apa aja, ujung-ujungnya tergantung mereka gitu yang pegang koin yang besar. Gitu. Ya buat penggembira aja, gitu. Biar merasa ada suara aja gitu. Yap. Jadi balik lagi ke dugaanku bahwa decentralization is a myth, bro. Iya kan? Iya. Anyway, kalau dari segi teknologi, enggak. Maksudnya teknologi kan kita ngomong dari koin ya, layer tuh nggak ada yang oke. Tapi kalau dari teknologi yang kamu dengar ada yang bikin semangat nggak? Teknologi turunan Bitcoin? Aku nggak belajar terlalu banyak sih itu, karena ya itu yang tadi aku bilang kan bukan programmer, aku bukan developer itu sih. Sementara aku belum belajar banyak tentang layer 2 sih gitu. Oke. Tapi yang aku lihat dari sisi retail, ya lebih baik kita beli di Bitcoin-nya gitu daripada beli di token governance-nya kayak gitu sih. Ya. Kalau yang aku lihat kayak gitu sih. Siap. Ini mungkin ini segmen terakhir nggak? Lu kan udah telusuri gimana cara mainin Bitcoin. Mainin tuh maksudnya artinya biar setelah kita beli Bitcoinnya nggak diem aja di wallet gitu ya. Nah, boleh share nggak untuk kondisi market saat ini, cara mainin Bitcoin, kasih satu aja atau dua aja cara mainin Bitcoin yang paling oke itu gimana sih buat teman-teman nih yang mungkin mau mainin Bitcoinnya? Nah, mainin Bitcoin itu harus punya Bitcoinnya dulu, bro. Ya. Ya kan. Nah, berarti step pertama adalah beli Bitcoin gitu. Nah, tapi yang kulihat sekarang di community itu nggak banyak yang punya Bitcoin, bro. Sadly. That's why meskipun harganya ke 73.000 kemarin, community is sour, bro. Nggak ada semangatnya, bro, gitu. Soalnya nggak pegang barangnya ya? Nggak pegang barang soalnya. Jadi yang pegang barang sekarang institusi, bro. Enggak, tapi anggap aja pegang barang, tapi naiknya misalnya cuman anggap aja 30%, 40%, kayak ngerasa, aduh di kripto naik 30-40% kayaknya gimana banget gitu. Nggak masalah sih, bro. Tapi kalau 30 nggak masalah kok. Karena gini, 30-40%, tapi kalau itu bertahan 10 tahun, that's a very big money, bro, gitu. Compounding gitu. Dan kalau kamu di kripto cari 1000% lah mungkin. Lese lah. Cari berapa sih biasanya? 1000% mungkin ya. 1000% gitu. Tapi kayak yang aku jalanin juga di kripto,
Kan kita nggak mungkin our whole net worth ada di situ gitu. Nggak mungkin kan. Ujung-ujungnya kecil juga ya 30-40% ya. Betul, ujung-ujungnya cuman ya buat happy-happyan sekian besar persen dari net worth. Mungkin paling banyak ya 20-30 juta, nggak tahu ya. Ini kan tergantung dari kondisi finansial orang masing-masing ya gitu. Tapi di Bitcoin itu kalau aku sih, karena aku punya conviction di sana, my whole net worth ada di situ gitu. Sama aku menganggap kalau kayak real estate dan property gitu. Sebagian besar net worth-nya orang di generasi yang lalu itu di real estate bro, di property gitu. Sayangnya property atau real estate kan nggak liquid gitu. Nah tapi di Bitcoin itu kan very liquid gitu. Very liquid dan 10 tahun terakhir mempertahankan CAGR mungkin 50%, itu very big money sih bro. Nah Ya yang ini paling ya. penting itu CAGR in the long term gitu. Jangan sampai kita sekarang pump 1000%, pump 1000%, pump 1000%, setelah itu di yang berikutnya kita kena dump 90% gitu, habis bro gitu. Ya, Ya ini kan? dia yang aku maksud, kamu tuh Michael Saylor-nya Indonesia, karena kalau yang shield Bitcoin paling besar di Indonesia pasti Angga gitu. Wah enggak juga lah, banyak lah. Terus gimana? Kalau Sailor kan memang benar-benar maksi ya gitu. Kalau kita kan Bedanya apa nggak? Dia beli Bitcoin, terus dia jual saham, jual surat utang buat MicroStrategy buat beli Bitcoin. Kalau kamu beli Bitcoin, habis itu kamu beli sahamnya dia. Bedanya apa? Sama-sama maksi kan? Satu base-nya, satu derivatifnya. Ya karena kan aku pingin ada leverage gitu lah. Karena kan si MicroStrategy itu udah pump, aku call MicroStrategy itu bulan Oktober 2023 bro. Sejak itu udah pump 1000%. Nah, tapi sayangnya waktu itu aku masuk dikit gitu. Dengan alasan tadi itu sih, tax implication-nya pada saat aku resell, waktu aku jual, itu gede, lumayan gede bro gitu. Jadi meskipun nanti pam 50% lah, tapi kalau itu masuk ke pajak pribadiku lumayan kerasa bro. Nah itu pertimbanganku sih. Kalau Bitcoin kan aku jual, that's final itu sih. Pertimbanganku itu, karena kenapa aku ambil dikit. Tapi baru berani ambil agak banyak dikit, itu baru beberapa bulan kemarin sih. Siap. Terus jadi gimana nggak? Setelah beli Bitcoin, dimaininnya gimana? Kasih satu strategi yang jalan dong buat market sekarang. Kalau market sekarang itu actually udah nggak isi mood kayak dulu sih bro. Jadi aku khawatir pada saat aku kasih strategi ini terus mereka dijen gitu. Tapi kalau yang strategi yang aku pakai di 2023 kemarin sampai Januari 2024 itu aku beli Bitcoin terus kemudian aku jaminin sih bro. Terus aku beli Bitcoin lagi gitu. Actually ini adalah strategi flywheel. Nah, strategi ini pedang bermata dua actually. Karena strategi ini juga yang bikin jatuh Digital Currency Group ya, DCG ya, yang punya Grayscale juga gitu. Itu yang bikin strategi ini yang mereka digen terus, diputar terus sampai akhirnya jadi gede. Pada saat harga Bitcoin turun, mereka harus jual-jual kayak gitu. Nah, posisi kita sekarang mulai melunasi utang dikit-dikit, terus habis gitu mulai menjaga kesehatan hutang lah kayak gitu. Kalau sekarang gitu. Karena posisinya udah di tengah gitu actually. Harusnya kalau harga Bitcoin tambah naik, utangmu tambah kecil dong harusnya. Utangnya tambah sehat itu. Iya, tambah sehat kan. Tambah sehat. Tapi yang bahaya adalah sisi psikologis, bro. Sisi psikologis. Kenapa nggak diputar lagi aja ya kan? Nah, sekarang strateginya menjaga sisi psikologis itu supaya tetap sehat sih, bro. Gitu. Karena poinnya sekarang kan Trump bakal terilek nggak gitu. Meskipun
berdasarkan berbagai survei, Polymarket, Kasih itu kan hampir 60% lebih ya, hampir 70% memenangkan Trump gitu. Tapi jangan lupa, 2016 survei itu 90% memenangkan Hillary Clinton. Oh iya, aku nggak tahu. Yes. Terus. Dan Hillary Clinton menang, bro, waktu itu sebagai presiden terpilih oleh Popular masyarakat. vote. Popular vote. Dia menang gitu. Tapi kalah di electoral college. Yep. Jadi yang ada di survei sekarang itu kan popular vote ya gitu. Tapi yang menentukan Trump sebagai presiden atau enggak adalah electoral vote itu. Nah, itu kita nggak tahu nanti electoral vote gimana bulan Desember. Siap. Thank you Angga udah share insight-nya. Aku banyak belajar. Teman-teman, aku taruh link Angga di deskripsi video. Kayaknya nggak usah ditaruh link juga udah tahu semua. Gitu. Enggak lah, mungkin saya nggak tahu. Guys, sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye. Dadah.